Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama. Dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan sebagai ayat pembuka. Kita buka di dalam Mazmur 95 ayat yang kedua. Mazmur 95 ayat yang kedua, saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini kami ada dalam keadaan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami berkesempatan untuk datang ke tempat ini untuk beribadah. Sebelum kami memulai ibadah ini kiranya Tuhan menjamah kami, urapi, Tuhan beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan sepanjang ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga selesainya, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan urapi seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, baik yang sudah ada di tempat ini, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan semangat dan sukacita. Dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini, biarlah Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mulai dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami membawa hati kami Bapa di dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau bersuka cita Tuhan saat kami datang masuk menyembah. Kami sangat senang Tuhan saat kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dimenangkan dan diteguhkan. Melalui iman kami Tuhan, kami hadir di tempat ini. Kami memproklamirkan kebaikan-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Semua bersyukur di hadapan. Segala makhluk di bumi bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu baru bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, naikkan pujian ini. Katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Engkau yang terbangun, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bersuara 40. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau begitu baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Naikkan pujian. Sepanjang hidupku Kau sangat. Naikkan dalam syukur-Mu. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Engkau yang masih bernapas hari ini diberi kesempatan hidup, naikkan pujian ini. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Ya, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Jemaat Tuhan, katakan sepanjang hidupku Kau. Naikkan syukur. Mari kita satukan hati. Nafasku. Naikkan pujian ini dengan kalimat yang sangat memberkati. Sepanjang hidupku Kau. Pikirkan kebaikan Tuhan. Nafasku
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang biar kami bernyanyi. Kami tidak memiliki apa yang kami miliki. Harta satu-satunya yang kami bisa berikan ke hadapan Tuhan hanya bisa bernyanyi dan bersyukur. Hanya itu saja Tuhan. Karena ketika kami memberikan kepada Tuhan harta duniawi, akan kembali percuma kepada kami, karena itu sia-sia dan tiada yang. Harta kami hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Semua bersyukur di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Jangan sia-siakan kehadirannya. Ambil bagianmu di dalam penyembahan ini. Tidak ada kekuatan yang mampu dapat engkau berdiri tegak dan dapat mengangkat tanganmu secara lurus di hadapanmu. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Yesus. Ku bersyukur. Haleluya. Oh Tuhan. Di dalam Mazmur berkata, alangkah sangat baik kita bersyukur. Namun kadang-kadang kita bersyukur sangat begitu berat dan sangat sulit ketika kondisi kita tidak baik. Tetapi Tuhan berkata, sangat baik untuk kita bersyukur. Apapun kondisimu pada pagi hari ini, sangat baik untuk kita bersyukur. Bersyukur saja, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Yes, yes, yes. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku. Membalas cinta Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Engkau memberikan keselamatan setiap hari kepada kami Bapa. Biarkan kami membuka hatimu lewat pujian kami. Kami mau mengatakan ku mau selalu bersyukur. Jemaat Tuhan katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Ku mau selalu bersyukur. Lagi ku mau ya. Ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Katakan, Kau Bapakku yang setia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Naikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi beri tepuk tangan bagi kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Semua bersyukur, amin. Bersuka cita semua bagi Tuhan. Sekali lagi, semua bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik dalam hidup, selalu setia sepanjang hidup. Nyata. Naikkan pujian ini dengan syukurmu. Tuhan baik, Tuhan baik dalam hidup, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatan Kaulah. Bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak,
Cukuplah kasih setiamu, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih ku bertahan. Katakan sekali lagi, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Aku teguhkan imanku, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala biarkan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan, sebab hari ini, haleluya, tetap yang terbaik. Hari yang terbaik. Amin. Katakan hari yang terbaik. Semua, sebab hari baik. Silakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan duduk kembali. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, ya, yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
semua. Yesus mendengar lebih dari. Kami persilakan kepada hamba Tuhan Bapak Henry untuk firman Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Lewat caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih tahu dari apa yang kami doakan. Dan kami lebih percaya lagi, Engkau menjawab setiap doa kami pada waktu yang tepat yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau karena kami tahu saat ini, detik ini ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu ya Tuhan, setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, datang kepadamu dengan tidak membawa tangan yang hampa, tetapi kami bawa korban syukur kami ke hadapan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Karena itu berbicaralah Tuhan. Urapi kami semua. Urapi bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi rema dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat itu ya Tuhan, kami sudah bersyukur dan kami sudah menaikkan ucapan doa kami. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Apa kabar? Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kabar baik buat saudara pada pagi dan nanti siang di ibadah kedua. Baik, menanti janji Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami bahwa ketika kita diminta oleh seseorang untuk bertemu di suatu tempat, ya, kita sudah membuat suatu kata sepakat bahwa kita akan membicarakan hal-hal yang begitu penting. Ternyata ketika orang yang kita tunggu-tunggu, kita sudah berada di tempat yang sudah disepakati bersama, orang tersebut tidak datang atau belum datang. Apa yang menjadi perasaan kita pada waktu itu, saudaraku? Waktu terus berjalan, tetapi orang yang kita nanti-nantikan itu tidak datang. Tentunya timbul dalam hati kita ini ketidaksabaran. Makin lama makin ditunggu, kesabaran kita makin teruji. Apakah kita ini bisa bertahan
dengan orang yang menjanjikan untuk bertemu dengan kita. Nah, begitu juga saudaraku tentang menanti janji Tuhan dalam hidup ini. Diperlukan yang namanya kesabaran. Sehingga pada pagi hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara supaya saudara bisa paham, supaya saudara bisa mengerti mengapa tema kita sepanjang bulan Oktober ini berbicara tentang menanti janji Tuhan. Ya, diperlukan kesabaran. Sehingga bagaimana sikap hati kita ini untuk menanti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mohon izin Pak Gembala, saya sambil turun. Ada dua hal saudaraku yang harus saya sampaikan. Yang pertama, percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita buka di dalam Bilangan pasal ke-23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bang Robert. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan saudaraku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saudaraku, setiap janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa Abraham akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Abraham akan mendapatkan seorang keturunan yang akan nantinya menjadikan Abraham ini adalah bapak segala bangsa. Tetapi yang diperlukan oleh Abraham agar
janji Tuhan ini bisa tergenapi dalam hidupnya, yaitu kesabaran. Coba kita buka di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketika kita mendapatkan janji Tuhan, saudaraku, yang diperlukan dalam hidup ini, dalam pribadi kita masing-masing, selain kesabaran, Tuhan juga mau kita mengaminkan apa yang Ia janjikan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga seringkali saya mengatakan, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah mempunyai kewajiban untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam pribadi saya dan saudara. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Agar janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pribadi kita masing-masing. Ada ribuan kali firman Tuhan yang mengatakan tentang janji Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan, kita haruslah memiliki suatu sikap. Sikap yang bagaimana, saudaraku? Bagaimana caranya agar janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam pribadi kita masing-masing? Selama saya menjadi orang percaya, banyak sekali janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Begitu juga keluarga saya. Hal yang saya lakukan hanyalah mau bekerja sama dengan Tuhan. Tanpa adanya kerjasama dengan Tuhan, apapun bentuk yang Tuhan janjikan dalam pribadi kita masing-masing itu tidak akan terjadi. Jadi saudaraku, diperlukan suatu kerjasama yang baik antara Tuhan yang memberikan janji kepada kita dengan diri kita yang menerima janji-janji Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, bagaimana janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita ini, diperlukan suatu kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan, yaitu dengan melakukan dengan taat dan setia setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam pribadi kita masing-masing. Tanpa ada ketaatan, tanpa ada penundukan diri, maka semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita ini tidak akan tergenapi bagi saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 3 ayat ke-5, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita bisa melihat banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Ingin mempercepat janji Tuhan supaya terjadi dalam hidupnya. Mereka menggunakan segala macam cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa melalui Sarah istrinya, melalui kandungan Sarah
Abraham akan mendapatkan keturunan seorang laki-laki yang bernama Ishak. Tetapi di sini kita bisa melihat ketidaksabaran daripada Sarah. Sarah menggunakan pengertiannya sendiri untuk cepat menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham. Sarah mengambil keputusan yang fatal. Dia mengambil pembantunya. Dia mengambil Hagar, diberikan kepada Abraham sebagai istri siri. Memang terjadi keturunan yang bernama Ismail. Tetapi di sini saya mau sampaikan kepada saudara, Ismail bukanlah anak keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, hanya melalui Sarah lah Abraham akan mendapatkan keturunan. Dan keturunannya banyaknya bagaikan bintang-bintang di langit dan butiran pasir di tepi pantai banyaknya. Tetapi di sini kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Sarah tidak mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Sehingga Sarah menggunakan pengertiannya sendiri. Satu sisi firman Tuhan mengatakan tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Sarah menggunakan pengertiannya sendiri, seolah-olah dia berpikir, dia merasakan dengan pertolongan Tuhan, janji Tuhan itu cepat tergenapi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Akibatnya apa? Kalau kita mengambil suatu keputusan berdasarkan pengertian diri kita sendiri, pemahaman diri kita sendiri, itu berakibat yang tidak baik, saudaraku. Dalam kehidupan rumah tangga Abraham dan Sarah, terjadi krisis dalam rumah tangga. Krisisnya yang bagaimana? Hagar melihat bahwa Sarah belum bisa memberikan keturunan kepada Abraham. Dari hal inilah terjadi sesuatu apa yang ditabur oleh Sarah, dia juga akan menuai akibatnya. Akibatnya apa, saudara? Hagar sebagai istri siri dari kehidupan Abraham melakukan pelecehan, melakukan penghinaan kepada Hagar, kepada Sarah, yang berakibatkan Sarah tidak terima. Dia komplain kepada Abraham. Selanjutnya saudara bisa lihat, Abraham menyadari bahwa anak yang dihasilkan melalui hubungan dia dengan Hagar itu bukan merupakan anak perjanjian. Dengan perasaan marah, dengan perasaan emosi, karena istrinya Sarah dilecehkan oleh Hagar, maka Abraham mengusir Hagar dan Ismail keluar dari rumah kediaman mereka. Jadi saudaraku, kalau kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam pribadi kita masing-masing, nantikan dengan sabar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Jangan menggunakan pengertian kita sendiri seolah-olah itu rohani. Kita mau membantu Tuhan agar setiap janji Tuhan itu cepat tergenapi dalam hidup kita ini. Itu yang pertama. Percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan ketaatan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada sebuah pujian mengatakan, kita ambil rapnya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Oh, percobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo? Siapa di antara saudara yang percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik? Waktu Tuhan itu pasti yang the best dalam hidup kita. Memang saudaraku, tidak bisa kita pungkiri ketika kita menantikan janji Tuhan, kok Tuhan itu tidak segera memberikan apa yang Ia janjikan. Mungkin saudara saat ini, saudara ingin berumah tangga, tetapi saudara belum mendapatkan pasangan hidup yang pas, yang cocok untuk saudara. Dengar baik-baik. Bisa saja Tuhan mempersiapkan saudara dengan segala sesuatu yang diperlukan ketika saudara nantinya berumah tangga. Semuanya itu sudah ada. Hal inilah yang menyebabkan mengapa saudara belum mempunyai pasangan hidup. Tuhan ingin membentuk pribadi saudara supaya saudara itu benar-benar siap untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam rumah tangga. Bukankah dalam kehidupan ini saudaraku, banyak terjadi orang kepingin buru-buru ingin berumah tangga, belum siap dengan segala sesuatu yang ada pada mereka. Akibatnya hidup mereka masih bergantung kepada orang tua. Hidup mereka masih ditopang oleh orang tua. Jadi jangan khawatir ketika saudara ingin mendapatkan pasangan hidup. Nantikanlah waktu Tuhan yang terbaik. Halo? Memang kalau kita berbicara dengan waktu Tuhan, saudaraku, ketika kita menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita merasa putus asa. Kita merasa lemah. Kita merasa lesu. Satu hal yang saya mau sampaikan, Tuhan tidak tinggal diam.
Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan memampukan untuk kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31 di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan yang menguatkan pribadi kita masing-masing ketika kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Saudaraku, ketika saya lagi di Derawan, ya, saya dan istri ke Derawan tidak punya rencana sama sekali minggu lalu. Ya, saya tahu hari ini saya ditugaskan oleh Pak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya lagi memancing, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan tentang waktu yang terbaik yang datangnya daripada Engkau? Apa akibatnya Tuhan kalau kami tidak menunggu waktu yang Engkau tetapkan bagi hidup kami? Tuhan mengingatkan kepada saya tentang kehidupan Raja Saul. Ya. Nanti saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8, kemudian dilanjutkan di 1 Samuel pasal ke-13 ayat 8 sampai ayat ke-14. Dengan singkat karena waktu saya akan menyampaikan kepada saudara. Seperti kita ketahui saudaraku, Saul merupakan Raja Israel yang pertama. Ketika Saul ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, Saul tidak memiliki apa-apa. Bahkan bukan itu saja saudaraku, Tuhan menjanjikan kepada Saul bahwa tata kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Artinya, dia sebagai raja pada waktu itu ketika dia wafat, maka keturunan anak cucunya lah yang akan mewarisi kerajaan tersebut. Tetapi di sini bisa kita lihat, ketika Saul tidak bersabar untuk menantikan waktunya Tuhan, melalui Samuel, Tuhan berpesan kepada Saul agar Saul menunggu kedatangan Samuel selama 7 hari untuk memberikan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu itu, karena ketidaksabaran daripada Raja Saul yang diakibatkan oleh ketika itu Saul dan bangsa Israel diperhadapkan dengan orang-orang Filistin yang akan menyerang mereka di Gilgal. Melalui Samuel, Tuhan sudah berpesan, tunggu kedatangan Samuel. Untuk engkau, Saul, memberikan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Tetapi karena dia melihat sesuatu yang tidak dimungkinkan untuk menunggu kedatangan Samuel, maka dengan inisiatif dia sendiri, kembali ke poin pertama, dengan pengertian dia sendiri,
dia lakukan. Seharusnya apa yang menjadi tugas seorang imam, dia lakukan. Ini merupakan kekejian. Ini merupakan suatu pelanggaran di hadapan Tuhan. Sehingga saat itu juga ketika Samuel datang bertemu kepada Saul, Samuel mengatakan, "Apa yang engkau lakukan, Saul? Engkau adalah orang yang bodoh. Seharusnya kerajaanmu akan ditetapkan oleh Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Tetapi karena engkau ceroboh, engkau menggunakan pengertian dirimu sendiri, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan ambil kembali dan diberikan oleh orang lain." Karena Saul tidak sabar menunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Nah, saudaraku, pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Mengapa Raja Saul dengan gegabah melakukan yang bukan tanggung jawab dan tugasnya yang harus dia lakukan? Saya melihat ketika saya belajar tentang cerita ini, saudaraku, ternyata Raja Saul ini tidak tahan dengan tekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia melakukan hal yang demikian. Nah, begitu juga dalam hidup kita ini, saudaraku. Seringkali kita kalau bekerja, kita pasti punya atasan. Betul ya Pak Angga ya? Tapi hal ini tidak terjadi kepada Pak Angga. Dulu waktu saya bekerja juga mengalami hal yang demikian, tapi tidak saya lakukan. Terkadang di dalam kita bekerja, atasan yang menjadi pemimpin kita ini meminta sesuatu pekerjaan yang bertolak belakang untuk harus kita kerjakan. Di sini merupakan suatu dilema dalam hidup kita. Satu sisi kita menghormati atasan kita. Satu sisi juga kita harus bisa mengamankan diri kita. Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasan kita, ya kalau tidak ketahuan. Tetapi kalau ketahuan, apakah atasan kita ini mau bertanggung jawab? Bukankah banyak kejadian yang demikian dalam kehidupan ini, saudaraku? Di sini dituntut suatu prinsip dalam hidup kita ini. Apakah kita mau menghormati atasan kita atau kita mau taat terhadap perintah Tuhan? Nah, begitu juga. Ya. Keadaan dunia saat ini bukan bertambah baik. Ya, semakin susah. Kehidupan, biaya hidup itu semakin meningkat. Nah, bagi mereka yang hidupnya dengan gaji pas-pasan, melihat keadaan yang demikian, apakah saudara mau melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Pilihan ada di tangan saudara. Tetapi satu hal yang kita mau teladani, bagaimana kehidupan para rasul pada waktu itu
diperhadapkan dengan tekanan dari Mahkamah Agama. Mereka tetap taat dengan perintah Tuhan, sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 saya bacakan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Halo? Yakin percayalah, kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena itu saudaraku, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah janji-janji Tuhan dalam hidup kita ini dengan penuh kesabaran. Yakin percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita percaya kepada janji Tuhan, kalau kita percaya kepada waktunya Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan pasti menolong kita. Sehingga apa yang Ia janjikan itu akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Setiap Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Saudaraku, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Janji-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Saudaraku, pagi hari ini
kita sudah mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Satu hal yang harus terjadi dalam hidup kita ketika kita menantikan janji Tuhan, haruslah pribadi kita lepas pribadi memiliki suatu kesabaran. Yakin, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah gagal memenuhi janjinya kepada kita. Tuhan tidak lalai menepatinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, bersabarlah, percayalah akan janji Tuhan. Percayalah bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik yang nantinya Ia berikan dalam hidup kita. Minta kekuatan kepada Tuhan, saudaraku. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tidak sabaran. Karena itu, jangan kita gagal untuk menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Biarlah kekuatan Tuhan itu selalu senantiasa ada dalam pribadi kita masing-masing. Ketika Tuhan memberikan kekuatan, Ia akan membawa kepada kita kepada garis finish, di mana dalam suatu pertandingan setiap orang yang memasuki garis finish akan mendapatkan mahkota kemenangan. Dengar baik-baik, saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada juara kedua. Yang ada hanyalah juara pertama. Karena itu, saudaraku, ketika saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, jadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup saudara. Nantikanlah apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita bergumul seorang diri. Di dalam kita mendapatkan, di dalam kita menantikan apa yang Tuhan janjikan. Ia adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya ketika kita membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Juga Kau berkati umat-Mu yang sedang mendengarkan dalam siaran radio di gereja ini Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bang Robert. Terima kasih
buat kasih setia. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan kekuatan Roh Kudus, dan kami terus menantikan janji Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan, dan berkat ilahi memenuhi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, kiranya kasih Tuhan melimpah-limpah, hikmat Tuhan melimpah-limpah, menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga, menjadi berkat bagi pelayanannya ya Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya tambahkan sedikit, setiap kali hamba Tuhan menyinggung tentang menanti janji Tuhan, itu adalah tokoh utamanya adalah Abraham. Kita juga sudah nonton film bersama-sama Only His Son, saudara, dan itu memang sentral utama bahwa tokoh yang menanti janji Tuhan itu adalah Abraham. Saudara perlu ketahui bahwa Abraham ini dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi bapa segala bangsa, menjadi bapa orang beriman, karena setiap kali dia ada di satu tempat, maka dia mendirikan mezbah Tuhan. Sama-sama katakan mezbah Tuhan. Apa yang dilakukan saudara? Di mezbah Tuhan itu menghormati Tuhan. Sama-sama katakan menghormati Tuhan. Sangat menghormati Tuhan. Seperti yang sudah terjadi di Musa, saudara, ketika Musa mau masuk ke hadirat Allah, di sana ada api di semak-semak yang terbakar, tetapi semak-semak itu tidak habis, saudara. Dia lepas kasutnya, dia kusuk menyembah. Saudara, dan sejak saat itu tradisi bagi orang-orang pilihan Allah, ketika menyembah Tuhan, maka harus sungguh-sungguh serius. Sama-sama katakan serius. Dari hal itu saudara, saya tangkap, saya terapkan di gereja ini. Saudara ya, dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini saya sangat bersyukur, mereka dengar-dengaran, tidak pernah saudara mereka turun, kemudian setelah menjalankan tugasnya mereka duduk di belakang, mereka di luar gereja. Mungkin gereja lain seperti itu, tapi itu bukan urusan kita. Di tempat ini saudara, mereka dengan begitu setia, mereka mendengarkan firman Tuhan, tidak lepas dalam pelayanannya. Setiap kali saya briefing kepada anak-anak full timer, ya saudara, harus tertib di dalam ibadah, harus tertib. Ya, kalau ada anak kecil boleh anak kecil, tetapi kita juga harus tangkas. Nanti kita harus membina anak kecil kalau ribut. Saudara, dan puji Tuhan, semakin hari semakin kita tata ibadah kita. Satu kali saya khotbah di satu tempat, saudara. Dan ketika khotbah, pendetanya menyatakan demikian, ada peraturan, tidak boleh ambil foto, tidak boleh ambil video, karena multimedia sudah ada. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Bisa kita melakukan itu, tapi bisa mengganggu orang lain. Anak saya, saudara, di foto tidak suka. Setiap kali foto, saudara, belum tentu orang itu suka. Ya, dan itu harus tertib, dalam ibadah ini tertib. Ketika kita membawa diri seperti Abraham ke mezbah doa, saudara, di sana kita khusyuk ke hadapan Tuhan. Apa tujuan saudara ibadah di tempat ini, hari ini? Saudara ketemu dengan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan khotbah ini. Saudara, taat. Ketika kita taat, janji Tuhan memberkati kita. Nangkep, katakan amin. Saudara, bawa diri saudara. Memang saudara mungkin ada beberapa orang yang tidak dengar-dengaran. Silakan, tidak jadi masalah bagi kami.
tapi saya pimpin saudara, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, taatlah dan kusuklah menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, saudara, jangan mengganggu orang lain juga menyembah Tuhan. Dan ini saya sampaikan ke full timer, kalau ada yang salah pasti saya akan tegur saudara, siapapun. Ada juga full timer yang baru, saudara enggak suka saya tegur. Apakah dia sakit hati? Rupanya enggak. Dia bisa datang ke rumah. Saudara yang kasih Tuhan, maksudnya adalah seperti Abraham, supaya kita ini ketemu dengan Tuhan, janji Tuhan terjadi. Nangkep, katakan amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita sekarang akan berikan persembahan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ke hadapan Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Allah. Kami serahkan dengan sukacita, dan setiap harta benda yang masih ada pada kami gunakan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Dan sekarang kita dengarkan pengumuman. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja, bukan memakai hidupku untuk muliakan nama-Mu. Tak ku
Tuhan itu yang disampaikan. Saudara, apakah di antara kita ada yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan saudara. Dalam ibadah ini apakah ada yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Boleh angkat tangan. 1, ada lagi 2. Selamat datang buat saudara dan saudari di belakang. Kami mengundang di lain kesempatan bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Hari Minggu 4 kali, jam 8, jam 10, setengah 5, dan jam 7. Di tengah minggu juga ada ibadah kategorial, silahkan bergabung. Khusus di minggu ini ada satu yang menarik, kebetulan anak-anak muda. Kita anak-anak muda akan merayakan, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ayo anak-anak muda, anak-anak gereja, kita juga berpartisipasi, kita terus berdoa, paling tidak berdoa buat bangsa kita. Sepakat katakan amin. Kerjasama dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI, dan satu lagi KPMK ya, dari Universitas Borneo. Nanti akan datang ke tempat ini, silakan anak-anak muda dan kita semua yang masih muda hadir dan kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan. Bangkit berdiri bersama-sama, pulang dengan sukacita, kita pujikan pujian tadi, pujian persembahan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Mainkan dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Lagi saudara, dari hati katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan, kami bersyukur ya Allah, dari awal hingga selesai ibadah ini Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah terlibat pelayanan di bagian masing-masing. Kiranya Tuhan Allah memberkati hamba-hamba Tuhan dan setiap umat Tuhan yang datang beribadah secara kusuk, secara khidmat ke hadapan Tuhan. Berkati ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan pengasihan, tangan pertolongan Tuhan. Sekarang berkat ilahi kami nantikan dan kiranya tercurah atas kami semua. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara, tengadakan tangan saudara. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Amin. Apa yang engkau rencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, Amin. beruntung, Amin. berkemenangan. Amin. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam.